Setelah mangkir pada panggilan pertama, akhirnya drummer band Superman is Dead, Igede Ari Astina atau Jerings, mendatangi Reskrim Sus Polda Bali untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI wilayah Bali. Jerings didampingi kuasa hukumnya Wayan Made Suwardana alias Gendo dengan mengenakan setelan casual dan seolah mengabaikan protokol kesehatan di perkantoran lantaran tak mengenakan masker. Musisi nyentrik itu berjalan dengan penuh percaya diri ke ruang penyidik. Ini 100% kritikan. Jadi tolong jangan ditanggapi dengan perasaan. Pada 13 dan 16 Juni lalu, Jerings mengupload foto dan caption di media sosial yang terkesan menyindir IDI sebagai kacung WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Tapi melalui kuasa hukumnya, Jerings beralibi ia tak bermaksud menghina profesi dokter. Ia hanya mengkritik sikap IDI yang terkesan membebani rakyat kecil karena mengharuskan rapid test sebagai syarat administrasi bagi pasien yang ingin mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Lantas berapa pertanyaan yang diajukan polisi kepada pencipta lagu Sunset di Tanah Anarki itu? Selain kami ada Jering diperiksa sekitar ada kurang lebih 13 pertanyaan. Inilah pentingnya bagi saya sih di sini pentingnya untuk segera klarifikasi. Jadi itu yang terbaik. Status saya tentang IDI itu kan meminta penjelasan. Jadi alangkah baiknya jika IDI mau berdialog dengan saya langsung sehingga kita bisa bertemu di titik yang ideal gitu. Postingan dari Jering karena sangat panjang ya. Salah satunya terkait dengan WHO, kemudian beberapa hal yang kira-kira menurut IDI itu kan akan menimbulkan satu ketidakpuasan di masyarakat maupun kebencian terhadap kalangan dokter. Sebetulnya kalau dimaknai secara utuh postingan Jering, baik dari poster atau gambar yang ditampilkan, kalimat di gambar dan kemudian captionnya, secara prinsip sebetulnya adalah kritik terhadap IDI. Karena ini berangkat dari keresahan Jering akibat adanya berita media praktek rapid sebagai syarat layanan di rumah sakit. Solusinya jelas, segera cabut syarat rapid test sebagai syarat untuk menerima layanan kesehatan. Karena sudah terbukti merugikan banyak pihak dan dokter-dokter juga sudah menyatakan membuat statement jika ahli-ahli sudah membuat statement jika rapid test itu tidak akurat dan tidak cocok, tidak layak dijadikan syarat layanan kesehatan. Jadi secara prinsip ini ada sebetulnya pertama adalah kritik, yang kedua adalah meminta tanggung jawab moral karena organisasi IDI anggotanya semua dokter yang praktek di rumah sakit dan peristiwa seperti itu yang merugikan pasien terjadi di rumah sakit. Nah, tapi kalau kemudian persepsinya adalah kemudian dipenggal-penggal dan hanya diambil diksi-diksi yang menurut mereka menghina, menurut mereka menyebarkan kebencian, itu soal persepsi. Selain menyebut IDI sebagai kacung WHO, Jerings juga membuat IDI naik pitam lantaran menyelipkan emotikon hewan tertentu pada foto yang diunggahnya. Lalu apa penjelasan Jerings soal emotikon hewan yang dituding telah melecehkan profesi dokter itu? Yang jelas kan saya tidak ada nuduh IDI sebagai organisasi korup atau organisasi yang pembohong atau organisasi yang licik atau organisasi yang yang istilahnya kasar gitu loh. Itu kalau menurut saya sih persepsi saya pribadi kata itu ya tidak rendah, itu sama dengan nggak pernah ngomong kata dia. Maksudnya seperti apa di situ? Maksudnya Sesuai KBBI. Sesuai KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman bisa cek. Kalau saya di rumah kan saya sering disuruh-suruh sama istri, ya saya di rumah saya istri saya gitu. Kalau misalnya ada orang bilang, oh Jering saya, iya. Emang kenapa? Kalau dibaca utuh antara
kalimat dalam poster di akun IG Jering dan kemudian captionnya di postingan itu, sebetulnya ini adalah dimaknai sebagai satu kritik terhadap tanggung jawab moral dari ID sebagai organisasi profesi untuk misi kemanusiaan. Di tengah pandemi corona, sosok Jerings mencuat lantaran seolah menuding adanya konspirasi tingkat tinggi antara pemerintah dan sejumlah negara di dunia dalam menggelontorkan kebijakan dan penanganan penyebaran COVID-19. Dokter dan perawat sebagai garda terdepan dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 dibombardir kritikan pedas Jerings. Meski ulahnya berbuah laporan dari ID Bali, status Jerings masih sebagai saksi. Ia justru menyesali sikap ID yang melaporkannya kepada pihak berwajib lantaran kritik pedasnya sesungguhnya bisa dibedah dalam forum dialog tanpa harus melibatkan penegak keadilan. Jadi sebenarnya sih menurut saya sih semua ini sebenarnya bisa diomongin karena saya tuh murni tidak ada kebencian, tidak ada niat untuk menjatuhkan nama ID karena saya percaya penuh, saya menaruh harapan besar kepada ID. Saya percaya mereka punya kemampuan, kecerdasan, data segala macam untuk melakukan sesuatu untuk merubah regulasi yang merugikan rakyat kecil ini. Tapi karena mereka diam, akhirnya saya minta penjelasan. Karena mereka tidak bisa memberi saya penjelasan, akhirnya ujungnya seperti itu. Seharusnya kalau permintaan klarifikasinya, kalau kritiknya itu harusnya dijawab klarifikasi, kalau persepsi harusnya diadu persepsinya dengan diskusi, lalu ketika semua itu tidak bisa ketemu barulah kemudian hukum pidana bisa digunakan gitu. Karena hukum pidana adalah jalan terakhir, bukan jalan di awal. Tak hanya ingin berdamai dengan ID Bali, Jerings juga mengulur isyarat damai kepada Dr. Tirta Mandira Hudi. Anggota ID Jateng yang sedang mengurus kepindahan tugasnya ke Jakarta Pusat ini sempat meladeni Jerings siaran live di Instagram. Setelah perang statement soal COVID-19 dan peran tenaga medis yang seolah disepelekan Jerings, akhirnya Dr. Tirta dan Jerings sepakat untuk melakukan mediasi di Bali. Syarat yang diajukan pihak Jerings bahwa ia harus menjembatani konflik Jerings dengan ID Bali dan para relawan di Pulau Dewata itu berusaha dipenuhi oleh Dr. Tirta. Klien kami juga berniat baik, lagi-lagi saya pertegas, klien kami berniat baik untuk kepentingan publik, maka seharusnya mediasi bisa menjadi salah satu jalan untuk penyelesaian masalah. Kalau itu belum dicabut juga gimana? Seperti apa? Ya pelayan WHO. Seperti apa maksudnya? Belum tuntas kasus hukumnya dengan ID Bali, Jerings kembali tersandung kasus pencemaran nama baik. Adalah tokoh masyarakat Kute, Imade Supatrekarang, yang melaporkannya ke Diskrimsus Polda Bali lantaran merasa dicemarikan oleh postingan Jerings di media sosial. Konflik mereka berawal 2 bulan lalu, ketika Imade Supatrekarang mengupload video yang memperlihatkan ia tengah memperingatkan sekelompok turis di Bali yang mengunjungi pantai sembari pesta minuman keras. Bukannya bersimpati pada tokoh masyarakat Bali, Jerings yang notabene adalah putra Bali dan peduli pada pariwisata di Pulau Dewata, justru menuding dan terkesan melecehkan intelektualitas Imade Supatrekarang melalui postingannya di media sosial. Ketika ditemui tim MNC Media, Imade Supatrekarang menyebut bahwa Jerings telah melukai perasaan warga Bali karena pantai yang dipakai turis untuk pesta miras adalah pantai yang biasa menjadi tempat upacara keagamaan. Gerakan ini manusia masyarakat Nusantara sehat, otot kawan tulang besi, orang sehat ikut aksi. Jadi Indonesia aslinya kuat dan kita harus menunjukkan keindonesiaan kita sekarang. Sebelum terjadinya sesuatu, kan perlu ada proteksi. Minuman keras yang dipajang, dikonsumsi di tempat umum seperti di Pantai Kute khususnya ini akan memberi dampak kepada pihak lain.